Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita untuk hari Senin tanggal 1 Mei 2023, kita disapa oleh firman Tuhan yang kita bacakan dan renungkan dalam kanal YouTube HKBP Limo. Firman Tuhan yang tertulis dari Yesaya 61 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin sering kita mendengar bahwa menjelang hari kemerdekaan selalu kita mendengarkan para napi atau tahanan yang di dalam rumah tahanan menunggu kabar berita yang baik, bagaimana mereka selalu diberi remisi atau pengurangan masa tahanan. Kabar baik itu bahkan semua yang berada di dalam tahanan oleh karena hukuman yang mereka alami itu mereka akumulasikan, bahkan mereka bisa sampai meringankan beban yang mereka hadapi. Bapak Ibu yang terkasih, itulah satu gambaran bagaimana berita sukacita yang akan diberitakan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Ketika itu dia di ayat 1, dia diurapi oleh Tuhan. Karena itu dia sudah memiliki roh Allah di dalam dirinya. Oleh karena itu dia diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar berita baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, inilah satu berita gembira ini pada bangsa Israel yang mana mereka sangat menderita pada masa penindasan di Babelonia. Dan itulah satu hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka karena kejahatan dan perbuatan mereka selama itu dianggap merupakan layak mereka terima untuk memahami bagaimana sebenarnya Tuhan itu bekerja pada diri mereka. Nah, sebelumnya memang di zaman Nabi Daud dan Raja Salomo mereka sangat sukses dan mereka sangat baik. Tetapi mereka kembali kepada menyembah ilah-ilah lain atau dewa-dewa. Itulah menjadi hukuman sehingga mereka dibiarkan Tuhan untuk mereka ditindas oleh bangsa Babel. Itulah menjadi satu hukuman. Bahkan mereka selalu berteriak minta tolong kepada Tuhan, tapi mereka seolah tidak didengarkan oleh Tuhan. Sebenarnya bukan tak panjang tangan Tuhan, bukan tak tajam pendengaran Tuhan, tetapi mereka yang selalu merasakan bagaimana mereka tidak mampu, tidak mau kembali kepada jalan kebenaran. Tetapi kasih Tuhan itu nyata dan melalui Nabi Yesaya dikembalikan mereka. Mereka diberikan suatu pengharapan. Kalau kita baca dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 9, itu semua banyak pengharapan yang Tuhan mau berikan. Mereka mau dipulihkan kembali dari keterpurukan, dari belenggu kejahatan yang mereka lakukan, dan mereka akan kembali kepada di mana Tuhan akan memberikan kebaikan kepada mereka dan mengembalikan ke negeri asalnya dan akan memulihkan kembali mereka. Oleh karena itu Nabi Yesaya sendiri sangat bersukacita, dan sukacita ini akan tetap juga dikiaskan sebagaimana di ayat 11 tadi dikatakan bahwa seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa saja bersukacita mungkin menghadapi dari masalah yang kita hadapi semakin terang, kita bisa semakin mencari solusi yang baik, tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena dimanapun kita, hidup kita ini tidak lepas daripada kuasa dan pimpinan Tuhan. Oleh karena itu janganlah kita merasakan bahwa kita hidup berjalan tanpa
pimpinan Tuhan, kita mampu melakukannya. Karena itu adalah suatu kesombongan dalam diri kita. Kita tidak pernah memperdulikan bagaimana Tuhan itu sudah bekerja dalam diri kita. Itulah yang harus kita renungkan setiap saat. Lewat firman Tuhan menyapa kita bagaimana Tuhan melalui upaya yang dilakukan kepada kita orang yang berdosa ini supaya kita bangkit dari keterpurukan. Dan itulah salah satu pengharapan yang sangat kita harapkan untuk kita kembali kepada jalan yang benar, menjauhkan larangan-larangan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat mencintai hukum. Tertulis dalam Yesaya 61 ayat 8, kita baca, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Karena Tuhan itu sangat menyayangi hukum. Kita juga oleh karena hukum kasih Tuhan, kita mari hidup di dalamnya. Kita menyatakan dalam kebenaran dan kita akan hidup di dalam kebenaran yang Tuhan berikan. Sehingga kita mampu menjalani setiap permasalahan hidup kita tanpa harus mengeluh, dan kita tidak perlu sampai kecewa dan sampai kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita sudah mendapatkan suatu gambaran bahwa rasa empati kita kepada setiap orang yang sedang mengalami pergumulan itu sangat dibutuhkan. Sebagaimana Nabi Yesaya memberitakan kabar baik untuk membangkitkan orang bangsa Juda dari keterpurukan mereka, untuk mereka bangkit. Oleh karena itu kita juga harus mampu melakukannya. Sebagaimana kita orang percaya yang sudah diurapi oleh Tuhan dan kita diberi kuasa pimpinan Roh Kudus, karena kita percaya Yesus Kristus, tentu kita mempunyai kuasa untuk mengangkat teman saudara kita mungkin yang sedang mengalami penderitaan pergumulan yang sangat banyak. Dengan cara apa? Kita mungkin bisa mendoakan, kita mengajak dengan dalam persekutuan, dan bahkan kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Itulah salah satu kenyataan yang harus kita lakukan untuk saling peduli kepada sesama. Sehingga kita empati kepada orang-orang saudara kita yang mengalami kesulitan. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan ini menyapa kita sebelum kita beraktivitas, bahwa dari diri kita dulu sendiri, kita akan tetap menyatakan bahwa pengharapan yang dari Tuhan itulah yang membuat kita menjadi semangat dan motivasi kita melakukan yang benar. Karena pertolongan Tuhan akan selalu datang di saat yang tepat. Oleh karena itu, serahkanlah hidupmu di dalam Tuhan, dan Tuhan akan bekerja, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan masalahmu, masalah kita, dimanapun kita menghadapi segala ujian, masalah, dan tantangan hidup. Amin, kita berdoa. Allah Bapa Sorga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan janji yang sangat indah, di mana kami diberi pengharapan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami akan mampu menghadapi segala pencobaan, segala pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Bapa, nyatakanlah firman-Mu ini untuk menjadi kekuatan kami, untuk mengarungi hidup kami dalam setiap pergumulan kami, baik keluarga, baik pribadi, dalam setiap keluarga yang sedang kami arungi. Bapa Sorga yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa kepadamu, Engkaulah hadir dalam pimpinan Roh-Mu, supaya kami mampu menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Kami juga berdoa buat semua keluarga lepas keluarga dalam setiap pergumulan hidupnya, baik bekerjaan, baik usaha mencari nafkah. Tuhanlah yang menambahkan berkat buat mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami mungkin yang sedang persiapan untuk masuk sekolah. Tuhan, tunjukkanlah sekolah yang baik untuk mereka yang sedang mencari sekolah untuk lebih yang baik lagi. Tuhan, berkati juga mereka, tunjukkanlah jalan buat anak-anak kami, dan bimbinglah mereka untuk senantiasa taat akan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami mungkin masih ada yang sedang sakit. Dalam istirahat mereka kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau pulihkan Tuhan. Dan begitu juga setiap saudara-saudari kami mungkin yang ada dalam pergumulan, melalui firman Tuhan yang kami dengar tadi, bahwa pengharapan yang hanya dari Tuhan akan memberikan sukacita dan memberikan
rasa semangat untuk kami mampu keluar dari permasalahan kami masing-masing. Bapa, terimalah doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati.